Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Terlebih dahulu sebelum menjelaskan tentang hadis yang ke-10. Perkenalkan, nama saya Linia Raab dengan ujung NIM 076. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab B, jurusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu hadis yang ke-10 tentang provokasi kafir. Hadisnya sebagai berikut. Hadisu Aisyah radhiyallahu anhu qalat Ustajana rohtun minal yahudi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat Aisyatu bal alaikumussamu walla'natu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Aisyatu, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Qalat alam tasma ma qala qad qultu wa alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Darimi. Artinya, hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, meminta izin sekelompok orang dari Yahudi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, kecelakaan atasmu. Maka berkata Aisyah bahwa bukan kami yang celaka, tetapi kamu, dan dilaknat. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam urusan semuanya kepada semua urusan. Aisyah berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Nabi berkata, sungguh aku telah menjawab juga dan atas kamu juga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ad-Darimi. Baiklah, selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan terjemahan perkata, yaitu istakzana, meminta izin. Rohtun, sekelompok orang. Bal, bahkan. Alaikum, atasmu. Asamu, kecelakaan. Wallaknatu, dan laknat. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai, ar-rifqa, kelemah lembutan. Fil amri, dalam urusanku ini. Alam, apakah tidak? Tasmau, engkau mendengar. Ma, apa? Qalu, mereka berkata.
Qala Nabi, Nabi berkata, sungguh kultu aku telah mengatakan, wa alaikum dan atas kamu juga. Dan di sini saya ingin menjelaskan setelah terjemahan perkata, yaitu tentang kandungan dalam hadis ini, di mana di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang non-muslim yang dalam hal ini berperilaku tidak baik kepada kaum muslimin. Di dalam hal ini Rasulullah SAW ada sekelompok orang Yahudi yang meminta izin kepada Nabi atau menumpang lewat. Kemudian mereka menegur Nabi. Teguran mereka itu adalah Assalamualaikum, yang artinya kecelakaan atas kamu. Jadi di sini dia menyumpahi Nabi untuk celaka, bukan sepakat orang muslim dengan muslim lainnya, mendoakan untuk selamat. Jadi bagaimana Nabi menghadapi orang Yahudi yang berperilaku buruk dalam hal ini? Terlihat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW, tidak menerima, atau Aisyah dia marah, dan dia menjawab pula dengan jawaban yang termaksud sedang emosional. Aisyah menjawab, bukan kaum muslimin yang celaka, tapi kamulah yang itu dan kamulah yang dilaknat. Kemudian menghadapi kenyataan itu, Nabi berkata, dia menegur Aisyah, dan kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, jangan begitu. Sesungguhnya Allah SWT lemah lembut dalam segala urusan. Jadi Aisyah di sini ditegur oleh Nabi. Karena begitu, orang kafir tersebut bersatu, dan kamu jawab, dua padahal itu tidak sesuai dengan pesan Allah SWT. Karena Allah SWT
Nabi menegur Aisyah di sini. Kemudian awalnya Aisyah tidak terima. "Kenapa engkau malah menyalahkanku?" kata Aisyah. Aisyah juga berkata, "Bukankah mereka yang salah? Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Dan bukankah mereka yang duluan berkata jelek, mendoakan kita celaka?" Di sini Rasulullah mengatakan, "Saya sudah mendengar dan menjawab. Dan ini jawaban saya. Waalaikum." Pendek saja. Namun maknanya sama seperti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Dan Nabi di sini memberikan contoh. Ketika seorang muslim memberikan contoh, ketika seorang muslim memberikan sikap yang seperti itu, kita tidak perlu menyikapinya dengan penuh emosional atau berlebih-lebihan seperti yang dikatakan oleh Aisyah. Tetapi dengan sikap tenang, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW buat. Di sini ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin bukanlah orang yang suka berkelahi atau berantem, yang sering sekali disangka burukkan kepada kaum muslimin. Bahwa mereka tidak kreatif, bahkan orang Yahudi tersebut yang memulai. Jadi di sini kaum muslimin memiliki akhlak yang tinggi. Di antaranya dia tidak mudah terjatuh terhadap provokasi non-muslim untuk bertindak saling mengejek, menjelekkan. Andaikan ada seorang non-muslim memberikan salam kepada kita dengan selera yang benar, mungkin karena dia ingin menghormati dan bukan dalam rangka mengolok dan mengkhianati seperti itu. Karena umat muslim tidak ingin mengucapkan salam kepada mereka. Tetapi jika mereka memberikan salam kepada kita, cukup dijawab dengan waalaikum. Dan yang terakhir, saya di sini ingin menjelaskan kaitan hadis dengan pendidikan. Karena di dalam hadis ini ada dua kaitannya. Yang pertama, hadis ini mengajarkan tentang pendidikan bermasyarakat. Pendidikan dalam kehidupan sosial, yaitu bertoleransi, bisa menerima perbedaan dengan orang lain, seperti perbedaan agama, dan bisa bersabar dalam menghadapi hal-hal yang masih kontroversi antara kelompok yang berbeda.
Karena kaum muslimin itu biasanya sikapnya menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya, tapi tidak terpancing kalau dia berbuat baik. Kaum muslimin juga harus berbuat baik juga. Kalau dia berbuat tidak baik, contohnya itu seperti hadis ini, kaum muslimin harus menerima dahulu dengan baik dan bersikap sebaik-baiknya, agar dia tidak berbuat lebih besar lagi dan sebagai berikut. Jadi indah sekali sistem bergaul dengan masyarakat yang beragama oleh sistem ini. Dan hadis ini yang kedua itu, hadis ini berbicara tentang pendidikan kekeluargaan, di mana di sini Nabi melakukan dua hal kepada keluarganya dalam bagian Aisyah. Yang pertama, Nabi mengajarkan dan memberikan nasihat kepada Aisyah ketika ada yang keliru. Dia sebutkan mana yang baiknya. Ketika menurut Nabi Muhammad, Nabi Aisyah itu salah, respon Nabi mengajarkan Allah SWT itu bersikap lembut. Karena dalam keluarga itu harus dikembangkan sifat saling menasihati dan saling mengingat akan kebaikan. Dan yang kedua, Nabi tidak hanya mengajarkan, tetapi juga memberikan contoh, yang mana Aisyah mempertanyakan, mengapa Nabi tidak merespons sikap orang Yahudi? Kemudian Nabi menyebutkan, saya dengar dan saya sudah mendoakan mereka balik. Baiklah, mungkin cukup sekian tentang hadis yang ke-10 yang bisa saya jelaskan, yaitu tentang provokasi kafir. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita sudah emosional dan kita itu harus menghadapinya dengan lemah lembut, karena Allah lebih suka dengan orang lemah lembut atau manusia lemah lembut. Seperti Nabi menegur Aisyah, karena Aisyah di dalam hadis ini dia sudah dalam keadaan emosional. Di mana saya di sini menjelaskan tentang hadis, terjemahan perkata, penjelasan hadis, dan kaitan hadis ini dengan pendidikan. Dan semoga hadis yang telah saya sampaikan dari tadi bermanfaat bagi kawan-kawan dan saya sendiri. Semoga kedepannya saya bisa lebih optimal, lebih bisa menjelaskan dari kekurangan yang saya alami ini, dan semoga dalam hadis ini bermanfaat bagi kawan-kawan dan saya sendiri. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang menyenangkan untuk didengar. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.